Ya, selamat datang semuanya. Partisipan di sini ada 87 saat ini dari 218 pendaftar. Alhamdulillah. Yang tidak bisa masuk ke dalam Zoom meeting akan bisa mengikuti di live streaming YouTube channelnya Balakala yang sudah di-emailkan ke masing-masing pendaftar di alamat email masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman, berkenannya untuk hadir dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh DIY, Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia, Pemprov DIY. Yang kali ini kita mengambil tema, kan sudah lama banget nih kita kangen menyelam. Kemarin sudah diselenggarakan oleh Unit Selam UGM, kapan menyelam. Setelah itu ada kegiatan yang webinar lagi oleh Sentra Selam Jogja tentang disinfeksi peralatan selam. Nah, saat ini kita akan mencoba untuk menyelam aman. Menyelam aman itu bagaimana? Nanti akan dipandu oleh Pak Suhodo, dan kita hadirkan juga Mas Budi Hascaryo sebagai pelatih dan pembina dari klub yang ada di IPB, dan akan dimoderatori oleh Mas Jeki yang kebetulan juga pelatih unit selam UGM. Ya, ini infografis dari pendaftar yang ada. Jadi ada 218 peserta dari 30 provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan beberapa adalah instruktur, 21 orang instruktur, 4 orang dengan level 4 star atau dive master, 13 orang rescuer, 34 advance, dan 76 orang pemula. Dan ada 65 orang itu belum bersertifikat. Nah, monggo Mas Hasto, itu laporan saya. Jadi peserta kita saat ini yang mendaftarkan ada 218 peserta dari 30 provinsi yang ada di Indonesia. Oke. Ya, untuk tata tertib saat ini nanti dimohon untuk mematikan semua mic. Ada sambutan dari Mas Hasto sebagai Ketua Pemprov Posi DIY. Monggo Mas Hasto, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada siang hari ini saya ucapkan pertama-tama dalam minal aidin wal faizin, mohon lahir batin bagi semua penyelam Indonesia yang mengikuti webinar pada siang hari ini. Pak Suhodo, Pak Budi Has, Pak Masek yang kami hormati, kami banggakan. Terima kasih atas inisiasi, peran serta dan kontribusinya di dalam pelaksanaan webinar pada siang hari ini. Bu Ika, sungguh kami semua rindu akan menyelam. Kita semuanya rindu akan bertemu, tetapi karena keadaan COVID-19 seperti ini, kita hanya bisa bertemu dengan teknologi, dengan jalan seperti ini. Kami berharap bahwa tidak mengurangi kualitas apapun berkaitan dengan pelaksanaan webinar pada siang hari ini. Selanjutnya, saya sebagai Ketua Posi Pemprov DIY mengucapkan selamat berdiskusi, selamat mencari solusi, dan tentunya salam olahraga, tetap semangat, tetap menyelam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hasto.
Waktu dan tempat untuk mempersingkat waktu, saya langsung sampaikan saja ke moderator, Mas Budi Jeki, monggo dipersilakan. Suaranya kecil, Bu. Maaf, suaranya kecil. Oke. Sudah kedengaran? Sudah. Oke. Ya, saya persilakan Mas Jeki melanjutkan acara. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya suaranya ya. Oke. Mungkin sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Budi Agung Darmawan, biasa dipanggil Jeki. Budi Jeki aja. Soalnya kalau di komunitas selam banyak sekali yang namanya Budi. Mas Budi Harsaryo, saya kadang-kadang manggilnya juga Budi, padahal yang nengok Budi yang lain. Oke, lanjut saja. Untuk pertama kali ini nanti akan mendengarkan ataupun paparan dari Pak Suhodo yang akan menyampaikan beberapa materi. Tapi nanti setiap materi selesai, nanti boleh mengajukan pertanyaan, sebaiknya lewat chat di YouTube channelnya atau seminarnya ini, nggak masalah, nanti akan dibantu oleh host kami untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan atau diteruskan ke Zoom meeting ini. Pertama kali saya kenalkan di sini Pak Suhodo, mungkin nanti juga akan memperkenalkan. Pak Suhodo adalah seorang instruktur dan guru saya di sini. Dia instruktur dari beberapa afiliasi. Setahu saya di awal dulu ada Nowi, Pedi, SSI juga, ataupun di POSI sendiri. Pak Suhodo juga adalah tim dari pembikin SOP atau standar operasional prosedur untuk penyelaman aman yang diprakarsai oleh Kementerian Pariwisata bersama teman-teman instruktur yang lain, ada Mas Abdi sama Layu Wardoyo. Juga di sini nanti yang kedua akan disampaikan juga oleh Mas Budi Harsaryo Iskandar, itu IPB, pembina selam di IPB, teman lama dan guru saya juga. Itu nanti akan menyampaikan beberapa masukan-masukan dalam hal penyelaman yang aman. Untuk itu langsung saja, daripada berlama-lama, monggo saya persilahkan Pak Suhodo Karta untuk menyampaikan paparannya. Monggo silakan Pak Hodo. Baik. Pertama di kesempatan ini, ya, salam sejahtera untuk semuanya. Mohon maaf lahir batin untuk teman-teman yang mengenal saya dimanapun. Dalam suasana ini kita bisa juga mulai masuk apa yang kita mungkin bayangkan ya, berkaitan dengan baik. Ya, saya sempat ikut di beberapa yang POSI DIY buat berkaitan dengan yang sebelumnya desinfeksi alat ataupun yang banyak dibicarakan sekarang adalah seperti apa sih sebetulnya kalau nanti relaksasi PSBB atau pelonggaran ini diizinkan sampai pada kegiatan pelayanan untuk atau kegiatan outdoor untuk penyelaman ini diperbolehkan, seperti apa yang perlu kita ketahui dan bagaimana semua fasilitas, semua penyelam ataupun para pengurus ataupun yang bekerja di bidang ini itu mempersiapkan, ya, walaupun apa yang mungkin kita bicarakan ini belum final yang di endorse oleh kementerian ataupun nanti melalui PUSI, Perkumpulan Usaha Wisata Selam, atau nanti tiap daerah harus membuat yang spesifik dengan SOP-nya. Kita coba buka, walaupun tidak seluruhnya, pada hal-hal yang berkaitan dengan apa sih yang kita bisa bayar aktivitas penyelaman di era normal baru atau kenormalan. Apa yang saya sampaikan ini lebih pada apa yang kita coba dapatkan melalui sumber yang berlaku di dunia, yang juga diambil oleh negara yang berwenang, badan yang kita seperti Kementerian Kesehatan, kemudian seperti juga dalam penerapan kebijakannya atau regulasinya untuk pelaksanaan penanganan bencana ya. Kemudian LIPI
dan yang lain-lainnya kita mengambil referensi dari WHO, CDC, Center of Disease Control Prevention, kemudian DAN, Eropa dan dunia, serta WRSTC atau untuk Recreational Scuba Training Council. Beberapa kita coba cari acuannya pada NEA atau National Environment, ini berkaitan dengan kesehatan air. Ya, di LIPI pun juga ada, dan beberapa yang lainnya pakai sumber dari EPA atau Environmental Protection Agency. Apa yang saya sampaikan ini lebih pada supaya kita punya gambaran seperti apa kira-kira nanti yang kita harus persiapkan sebagai penyelam, atau kalau kita mau ada salahnya kita mau tahu sebenarnya apa yang kita perlu tahu untuk kita bisa beraktivitas tapi tetap kita bisa menjaga keamanan dan terhindar dari pandemi ini, kondisi pandemi ini. Ya, 4 hal yang akan saya cakup di sini. Berkaitan dengan fasilitas kantor ataupun fasilitas tempat berkumpul di kegiatan klub selam ya. Atau kalau misalnya kita identikan dengan fasilitas dive center atau dive operator, itu yang mempunyai kelas, toko, gudang peralatan, dan lain sebagainya. Bagaimana mengelolanya atau mengendalikan infeksi secara aman. Yang kedua adalah penanganan alat selam. Kalau kita punya alat sendiri, apa yang kita perlu perhatikan? Kalau kita tidak punya alat sendiri dan kita mengharapkan atau menggunakan alat dari alat yang disewa, baik itu yang disediakan fasilitas ataupun dive operator ketika kita nanti melakukan perjalanan penyelaman, kegiatan penyelaman, apa yang perlu diperhatikan? Seperti apa proses disinfeksi rekomendasikan secara aman, supaya teman-teman tahu seperti apa sih alat yang saya sewa cukup aman tidak, seperti apa saya sebagai penyelenggara melakukan tahap-tahap yang direkomendasikan secara benar, kira-kira seperti itu. Dan terakhir, bagaimana menerapkan protokol aman, bersih, sehat pada penyelaman di era normal baru. Nanti kita akan lihat bagaimana kalau kegiatan dilakukan di kolam, bagaimana kalau satu trip dilakukan secara lokal ataupun interlokal, artinya interlokal ke daerah lain. Kita coba lihat satu persatu apa yang saya bisa referensi yang ada. Ya, kalau misalnya sekarang kita hidup sehari-hari, kita menyadari bahkan dengan satu protokol ya. Satu protokol yang kita sudah jalani dengan masa PSBB, dipanjangin lagi. Saya juga nggak tahu apakah diterapkan secara seberapa keras selain dipanjangkan. Bagaimanapun juga, kita tahu sudah mulai didengungkan kenormalan baru ke depan, dilonggarkan. Artinya, kita ada beberapa aktivitas yang dibuka kembali. Ada beberapa yang kita diharapkan produktif kembali. Alasan apapun yang berkaitan dengan ekonomi mungkin melatar belakangi ini, di mana kita melakukan aktivitas kembali, tapi tetap dalam batas kita tahu virus COVID-2 ini atau SARS-CoV-2 ini tetap ada. Seperti kita di rumah pulang, kita harus menerapkan, oh besok kita perbaikin, dan seterusnya. Menyelam juga sama, kita bisa menyelam sama seperti kalau kegiatan sehari-hari mungkin kita ke pasar, kemana, mencari bahan makanan, atau ada kegiatan kerja yang kita harus kerja di rumah tapi membatasi, tapi kita terapkan bagaimana kita meminimalkan, memutuskan terhubungnya mata rantai yang memungkinkan perpindahan penyebaran COVID-2 ini. Kita tidak bahas lebih detail mengenai bagaimana sih sifat virusnya, bagaimana dia berpindahnya. Secara umum dari apa yang saya coba rangkum, perpindahannya kita bisa ketahui melalui droplet atau percikan, baik pada saat bicara, hembusan nafas yang kuat, ludah, ingus, sentuhan tangan, dimanapun permukaan yang mengandung bekas droplet itu. Ya, ketika kita memegang, ketika kita terkena pakaian kita dan lain sebagainya, itu bisa terjadi. Tangan adalah di mana kita merupakan kita memegang kembali pada hidung, mulut yang tidak dianjurkan ya, karena itu akan terjadi perpindahan ke saluran pernapasan kita dan mata ya. Kita juga tahu bahwa virus itu bertahan jam sampai ke hari, tergantung pada permukaan seperti apa. Oleh karena itu,
pada simbol ini saya menggambarkan bahwa kita dalam beraktivitas harus membuat virus tidak masuk, virus dilarang masuk. Ya, tanda ini. Bagaimanapun juga kita bisa mencoba mengupayakan itu tidak berlaku untuk virus. Dia mau masuk, ya terserah dia. Kalau kita yang teledor, kalau kita yang mengabaikan. Kita nanti akan akrab dengan beberapa protokol yang sebelumnya sudah sering kita lakukan juga, seperti hindari keramaian, jarak minimal 2 meter, kadang 1 meter untuk yang tidak terlalu aktif ya, yang mobile keliling mungkin kita harus jaga untuk 2 meter karena harus ada range antara 1 sampai 2 meter. Hindari kontak dengan permukaan, benda, barang, orang dalam beraktivitas. Muka kadang-kadang dianjurkan untuk menggunakan mika, pelindung muka yang ada mikanya supaya kita bisa lebih dekat tapi tetap bisa menjaga. Sarung tangan tergantung kebutuhan kita juga bisa gunakan. Pada dasarnya adalah mencegah dari droplet. Sarung tangan adalah mencegah dari kita menyentuh sesuatu dan berada pada tangan kita, atau kita melakukan bantuan memegang barang tapi untuk meyakinkan pada orang bahwa kita menggunakan pelindung. Sarung tangan punya aturan untuk dipakainya, tidak bisa dipakai berkali-kali setelah dan kita gunakan ketika kita melakukan memegang atau membantu orang lain. Cuci tangan itu selalu rutin kita lakukan, terutama pada saat kita ingin memindahkan tangan kita ke muka kita atau kita ingin melakukan bantuan ke orang lain, kita gunakan untuk supaya meyakinkan orang kita melakukan penetralan sebelum kita menyentuh. Jika batuk bersin, ada etikanya ya, itu yang dikatakan sebagai perilaku hidup bersih dan sehat. Ini yang didengungkan sebagai perilaku yang ditunjukkan, buang sampah setelah pakai tisu dan lain sebagainya di tempatnya, dan dianjurkan tempat yang tertutup ya, terutama di daerah di area yang terbuka, mungkin banyak angin. Kalau untuk penyelaman mungkin di kolam, di kapal, di dermaga, mungkin di situ ada banyak angin, jangan sampai kita buang terbang kemana-mana. Ada etikanya untuk buang tisu, sarung tangan, ataupun masker. Jika ada gejala-gejala, tanda-tanda yang signifikan dengan COVID-19 ini, anjurannya tetap diberlakukan, periksa ke fasilitas penanganan, istirahatlah, dan jika sampai ditemukan reaktif dan lain sebagainya, protokol yang diberlakukan ikuti, termasuk protokol karantinanya. Seperti itu yang kita tahu konsekuensinya dari kita menyadari virus ini tetap ada. Oke, kita akan masuk ke ketika kita beraktivitas, entah klub tempat yang harus berkumpul ataupun harus melakukan aktivitas, kita akan punya kaitan dengan bagaimana kita mengamankan fasilitas toko ataupun sekretariat ataupun tempat berkumpulnya, ataupun gudang peralatan yang kita bisa minimalkan adanya virus ada di tempat itu. Yang kedua, orang yang akan berinteraksi itu harus dijaga jaraknya supaya tidak terjadi atau diminimalkan transfer virusnya. Atau kita tahu bahwa tidak semua orang yang kelihatan sehat itu tidak menjadi pembawa. Tetap kita harus punya kita lakukan penerapan ini untuk meminimalkannya tanpa menyinggung seseorang yang sehat. Kita jauhi karena sakit. Lakukan secara normal semuanya, tapi kita terapkan sebisanya untuk keamanan bersama. Fasilitas umum, ketika kita berinteraksi dengan fasilitas umum, tentu saja kita juga akan mempertimbangkan kualitas kebersihan kesehatannya. Air juga sama ya. Air biasanya kita akan berkaitan dengan air di mana kita melakukan aktivitas di kolam ataupun tempat bilasnya ataupun wastafel dan lain sebagainya, atau tempat toilet, pembuangan dan lain sebagainya. Fasilitas transportasi, kalau ada anggota yang punya ketika akan melakukan aktivitas penyelaman ataupun bersama di kegiatan penyelaman, tentu saja fasilitas transportasi yang dipakai. Pastikan mereka melakukan pengamanan ketika mereka fasilitas transportasi yang dipakai. Atau kalau klub itu menyelenggarakan kegiatan yang menggunakan fasilitas kendaraan, pastikan dia ataupun boot, kapal, pastikan dia mempertimbangkan seberapa bisa menjaga anggotanya yang ikut bergiat, diminimalkan risikonya.
Fasilitas makan minum juga sama, ada pilihan, ada pertimbangan. Kalau tidak diterapkan oleh fasilitas, maka kita yang harus bisa menjaga diri dan bisa mengorganisir anggota grup kita untuk bisa melakukan upaya-upaya untuk meminimalkan. Juga fasilitas penginapan. Ya, kita akan lihat pada kalau kita membuka lebih kegiatan yang kita akan lakukan di kantor, sekretariat ataupun kalau kita punya toko selam, kita akan punya komitmen terhadap bagaimana saya melakukan tindakan untuk mengendalikan infeksi di fasilitas saya. Bagaimana langkah-langkah untuk melindungi dan menurunkan risiko dari anggota pengurus atau staf yang bekerja ya kalau di dive shop. Bagaimana memastikan tamu atau anggota yang datang itu tidak sampai terkena COVID-19 serta menerapkan haruskah menerapkan prosedur pencegahan awal. Oke, kita coba buka. Secara umum ini berlaku di satu dive center yang cukup lengkap ya, tapi kalau tidak punya kelengkapan seperti ini, paling tidak kita tahu bahwa kita perlu menjaga kebersihan sarana prasarana ya yang tersedia di fasilitas tersebut. Sanitasi udaranya, ya, ruang yang terlalu tertutup itu harus dijaga, ada sirkulasi, terutama yang ada kemungkinan melakukan disinfeksi itu perlu ada sanitasi udara yang cukup memadai. Okupansi atau pengaturan batasan orang, umumnya ini diambil dari beberapa yang membatasi dalam jumlah meter persegi ya. Kalau nggak salah per 10 kali 10 kira-kira atau 100 meter atau nggak sampai ya, itu 100 feet. Itu hanya boleh 5 orang ya. Kalau misalnya kita punya tempat yang lebih kecil, berarti pembatasannya kita harus sesuaikan. Semakin banyak orang, semakin tracingnya menjadi, penyebarannya menjadi lebih naik ya ininya, risikonya lebih tinggi. Semakin rendah, semakin kecil juga. Itu yang kita perlu jaga dengan pengaturan batasan orang atau jarak sosial. Entrance area atau area masuk. Biasanya kita menyaring karena disinilah proses orang pertama mencuci tangan. Itu yang umum ditempatkan sehingga tangan dia ketika menyentuh, memegang handle dan sebagainya itu sudah dikurangin. 100% hilang belum tentu. Entrance area biasanya orang juga yang menyadari alas kaki. Alas kaki itu bisa ada orang droplet dan ada banyak orang. Tergantung dia habis dari mall atau hanya dari jalan yang sepi, maka tetap ada proses yang harus dilakukan desinfeksi pada alas kakinya. Ya, dilepas boleh tapi harus cukup nyaman. Kalau misalnya tidak, maka harus dengan cara menyaring alas kakinya dan didesinfeksi di alas kaki yang disediakan. Ya, sama ya, itu berupa satu keset bisa, disemprot bisa, yang menggunakan larutan desinfektan. Kasir, reception itu adalah area yang sudah menerima dan terjadi transaksi, itu juga perlu diatur, ada aturannya menggunakan sekat ataupun menggunakan batasan ya, ada garisnya seberapa jarak aman. Ya. Kemudian di reception pada saat menerima itu harus ada penjelasan dari terutama untuk pendatang baru atau anggota yang baru seperti apa diterapkan protokolnya masuk di ruang ini. Kira-kira seperti itu mereka harus tahu. Ada baiknya dipasang pemberitahuan, poster-poster atau pemberitahuan yang mengingatkan apa yang menjadi perhatian untuk keamanan dan kesehatan bersama ketika berkunjung ke sekretariat ataupun ke fasilitas. Oke, ada kalau di toko itu ada display-displaynya. Kalau di fasilitas kadang ada area duduk, itu juga sama ya. Kalau mau dijalankan secara ketat, sebetulnya setiap ada pergantian orang itu perlu dilap, didesinfeksi. Demikian pula setiap ada kalau dia nggak melakukan sanitasi tangan, mungkin handle-nya perlu dilap lagi. Tergantung daripada seberapa kita sering ketemu orang. Fasilitas umum mungkin harus lebih rutin, lebih sering. Oke, physical distancing itu diterapkan. Ruang ganti toilet adalah daerah yang kita nggak tahu dia melakukan apa dan paling mungkin harus dilakukan secara rutin tiap pergantiannya. Tiap orang harus melakukan, harus menunjukkan sikap-sikap
yang menjaga kebersihan dan kesehatan ya. Gunakan personal protective equipment seperti yang dianjurkan, dari mulai masker muka, sarung tangan, atau penutup pembatas muka dengan mika. Ya, ini secara keseluruhan ya, yang tadi saya sudah uraikan. Oke, ketika fasilitas kita sudah perhatikan dan kita terapkan semua pengaturan ataupun kebiasaannya, itu akan menjadi terbiasa. Jadi ada fase di mana ketika sudah diatur, kemudian dibiasakan, mungkin masih ada yang lupa, masih ada yang diabaikan, tapi lama-lama akan jadi kebiasaan dan akan jadi lebih mudah ya. Sekarang kita ngelihatnya ribet amat, rumit amat. Ya, ketika kita berpikiran risiko pada staf, anggota pengurus klub, ataupun pada anggota klub yang datang, ataupun tamu, kita harus punya pemikiran untuk proses deklarasi kesehatan ya. Ini yang dilakukan dengan pemeriksaan temperatur atau self-assessment dengan mengisi satu form, terutama untuk orang yang sudah lama nggak ketemu kita, anggota yang lama nggak ketemu kita, atau tamu yang lama nggak ketemu kita. Kalau ada rutin ketemu, kita bisa pantau dalam kurun itu dia menunjukkan kondisi yang cukup sehat, tetap menerapkan pakai masker dan lain sebagainya, itu yang terbaik ya. Oke, kalau untuk kegiatan trip ada baiknya untuk kunjungan lama atau singkat, kita bisa pastikan mereka sehat. Dan kita harus menyatakan kita sehat ketika kita berkumpul dengan mereka atau berinteraksi dengan mereka. Protokol penerimaan tamu kita biasanya terapkan untuk general safety measures melalui briefing ya, atau jelaskan bahwa toko kita, kantor kita, sekretariat kita itu menerapkan semua protokol yang diberlakukan. Kalau setuju berarti disitulah bisa terjadi interaksi yang terbatas. Perilaku hidup bersih dan sehat, ini yang biasanya menjadi etika yang harus ditunjukkan dalam pada perilakunya. Social physical distancing diterapkan, penggunaan PPE, waktu kerja. Ini biasanya masih diperpendek ya, tergantung masanya relaksasi ini. Makin lama mungkin makin longgar, tapi tetap kalau tidak ada grafik yang naik. Tapi kalau begitu ada grafik yang naik, kita harus siap-siap untuk menerima kalau suruh diminta untuk tutup kembali atau meniadakan kegiatan atau mengetatkan kegiatan kembali. Pembayaran, kalau misalnya ada proses ini sangat dianjurkan untuk tidak melakukan tunai. Kalau melakukan tunai, kita harus melakukan untuk tindakan tidak menyentuh langsung atau melalui proses karantina duit dulu gitu, kira-kira. Oke. Health Declaration ini dikeluarkan oleh yang contohnya oleh DEN dan RSTC ya. Kemudian dari Depkes juga ada, dari Depkes juga ada ya protokol ini ya. Di sudah ada surat keputusan kementeriannya, dan itu mengeluarkan bentuk pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan untuk memastikan kesehatan dari orang yang akan datang atau berinteraksi. Ada baiknya kalau misalnya lama nggak datang, untuk awal itu bisa kontak dan janji dulu supaya kita bisa mengendalikan jumlah orang ya, perlu diatur dan lakukan deklarifikasi dari kesehatan calon pengunjung atau anggota yang akan berkunjung. Oke, di bagian ini saya break dulu kalau misalnya ada yang ditanya, Pak Moderator. Oke, ini pertanyaan dari Pak Agus KKP. Apakah SOP new normal, khususnya wisata selam, telah ditetapkan oleh Kemenpar? Banyak sekali soalnya SOP yang beredar. Mana sebaiknya yang diacu? Atau sudah dilakukan kaji cepat terhadap dev operator? Itu aja Pak Udo. Monggo silakan ditanggapi dari Pak Agus KKP. Ya, dari Kemenpar itu belum ya, karena masih berproses. Terus terang, di semua yang nanti berkaitan dengan kesiapan, mereka mencoba cari tahu, dan yang berlaku referensinya adalah yang dipakai oleh semua dive retail, semua penyelenggara yang coba menyusun seperti apa SOP-nya. Ini bukan SOP, ini adalah pembahasan yang membuka seperti apa sih kesiapan atau rekomendasi yang sudah sempat dimunculkan. Ya. Seperti misalnya yang sekarang,
Bukannya tidak ada yang bergerak mempersiapkan seperti dive operator di Pulau Seribu. Bukannya tidak ada yang bergerak dive operator di Bali yang didengungkan sudah mulai akan ada pelonggaran. Bukannya tidak ada yang bergerak live on board yang mereka harus menginformasikan untuk meyakinkan calon-calon tamunya bahwa ketika buka mereka ini bisa menjamin kapal mereka, fasilitas mereka aman, relatif aman, ya, berada pada tidak bisa 100%. Selama COVID-19 masih ada, semuanya adalah untuk menurunkan risiko serendah mungkin dan mengantisipasi atau mencegahnya. Gitu. Jadi ini adalah wacana yang saya lemparkan dari referensi yang cukup bisa dipertanggungjawabkan. Kalau bicara tentang diuji, tunggu sampai memang ada endorse yang resmi dan itu diturunkan, semua itu harus dilakukan pengujian oleh dive center-nya. Ya, tapi kalau misalnya berkaitan dengan larutan desinfektan, itu dikeluarkan bukan tanpa pengujian, bukan tanpa penelitian, karena di balik badan itu ada orang-orang yang sangat kompeten untuk mengeluarkan ketentuan yang bisa dipakai secara dunia. Terus terang nggak semua versi A, B, C sama. Ada sedikit yang berbeda. Tapi range-nya, toleransinya masih bisa diterima. Seperti itu. Apa cukup menjawab? Iya. Jadi kayak misalnya tadi saya sambung dari Pak Udo, jadi kayak disinfektan, teman-teman bisa mengacu apa yang ada dari LIPI ya, misalnya itu udah ada jenis-jenis disinfektan apa saja, terus pembilasannya seperti apa, dari dan Eropa juga ada. Monggo, saya pikir seperti Pak Udo katakan tadi, itu memang 11-12 lah, tapi semuanya pasti aman karena lembaga-lembaga resmi yang sudah mengeluarkannya. Tapi yang jelas dalam new normal nantinya, tetap saja ketiga syarat tentang misalnya harus cuci tangan, social distance, yang seperti itu tetap harus dilaksanakan. Nah, ini satu lagi pertanyaan, bagaimana regulasi untuk alat-alat yang rental, apakah masih aman secara maintenance? Itu nanti bisa Anda lihat acuan-acuannya di blog kami pun juga ada dari Sentra Selam Jogja, itu yang mengacu pada untuk disinfektan secara aman seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, ada banyak sekali. Saya pikir gini intinya, jadi apabila yang Anda lakukan itu merujuk pada suatu institusi resmi, institusi kesehatan, institusi wisata resmi, saya berpikiran positif saja bahwa itu benar, gitu aja. Mungkin untuk waktu yang lain nanti akan kita lanjut tanya jawab. Monggo untuk Pak Udo dilanjutkan untuk presentasinya saja. Nanti ada beberapa pertanyaan yang masih berkaitan, akan saya rangkum saja. Monggo Pak Udo, silakan. Di hal yang lainnya yang kita akan lanjutkan adalah berkaitan dengan ketika kita ingin mempersiapkan kalau nanti kenormalan baru sudah dibuka, ini berkaitan dengan alat ya, berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan cuci tangan, alas kaki, cuci alas kaki atau desinfeksi alas kaki, kemudian bagaimana kegiatan di kolam, aktivitas penyelaman di perairan terbuka, sanitasi tangan, dan lain sebagainya ya. Semua akan menjadi kebiasaan yang mengalir dalam kegiatan penyelaman nantinya. Alat selam Anda saat ini ada sekitar 3 sampai 3 bulan lebih ya, kalau dia menyelam terakhir Februari, tapi kalau tidak bisa lebih. Kalau yang punya alat selam pribadi, tentu saja kita harus tahu bahwa ketika alat selam tersebut sempat lama tidak dipakai, karena alat selam ini adalah ketika Anda, ya saya ingin gabung lagi, saya ikut dong. Alat selam ini harus pasti dia berada pada performa kerjanya. Harus Anda tahu bahwa terjaga perawatannya. Juga dalam kondisi sehat dan bersih. Bagaimanapun juga ketika kita berpikir tentang alat selam, nanti
Ini yang di sini akan menjadi hal yang penting karena alat selam merupakan alat yang dipakai pada pernapasan. Ya, alat selam tertentu yang berhubungan dengan hidung, mata itu juga berarti pada saat setelah dipakai perlu dilakukan desinfeksi yang benar, terutama yang disewa. Yang tidak disewa tetap harus dilakukan sebelum penyimpanan ya. Bagaimana kita berpikir bahwa alat selam yang kita gunakan itu harus virus nggak boleh masuk. Nggak 100% bisa kita lakukan, tapi kita harus upayakan untuk menurunkan risiko virus masuk ya. Di samping itu, kita harus punya proteksi dengan langkah-langkah seperti tadi, social distancing ataupun kita menerapkan pola hidup bersih dan sehat perilakunya. Ketika alat selam kita lama tidak dipakai, entah itu disimpan begitu aja di gudang, di tas, kita tahu bahwa kita harus pastikan kembali kelayakan pakainya, terutama ketika kita menyimpan tidak memperhatikan cara-cara penyimpanan yang baik, yang membuat alat mungkin jadi jamuran dan lain sebagainya, atau di beberapa bagian alat yang paling penting adalah pada mekanisme di inflatornya, pada BCD, pada bladernya, bagaimana kita menyimpannya, bagaimana kita menyimpan regulator, karena regulator first stage, second stage itu juga ketika kita pakai terakhir dan kita lakukan pembilasan yang kurang baik, penyimpanan kita lakukan kurang kita perhatikan, maka bisa terjadi beberapa hal yang mungkin membuat lengket ataupun macet atau ada beberapa yang aus ya. Masker dan snorkel merupakan alat juga yang harus dilakukan proses desinfeksinya untuk memastikan aman dan sehat. Kita tahu ya gambaran bahwa regulator di dalamnya itu merupakan mekanis gerak, ketika lama tidak dipakai, maka ada perlengketan, ada kerak yang membuat regulator ketika akan dipakai lagi itu terganggu performanya. Demikian pula pada second stage ya. Kalau kita misalnya buka, kita periksa dan kita tahu bahwa regulator sudah harus diservis untuk memastikan keamanan dipakainya, seperti ini bagian dalam yang dibongkar ya, dan dipastikan ada sesuatu yang harus dibersihkan supaya semua mekanismenya bergerak secara lancar dan bisa berada pada performa kerjanya. Demikian pula pada second stage ya. Second stage kita lihat seperti ini kalau dibuka. Khusus pada second stage, ketika kita tahu seperti ini, kadang orang tinggal ganti aja mouthpiece-nya. Hanya mouthpiece. Kita tahu bahwa ketika buang nafas melalui dalam bagian second stage, disitulah ada banyak lekukan-lekukan, jepit, terjepit, dan lain sebagainya yang kita sendiri nggak bisa bersih sama sekali ketika kita harus bersihkan. Dan ketika kita tidak disinfeksi, berarti ada yang bersembunyi di bahan plastik ini, apa yang kita khawatirkan kalau misalnya seseorang pembawa. Oleh karena itu harus dilakukan desinfeksi yang benar. Di samping yang pertama adalah lakukan servis untuk memastikan alat Anda tidak berada pada masalah karena lama nggak dipakai atau penyimpanan yang tidak benar. Ini untuk kesiapan alat Anda. Ini berlaku untuk alat yang disewa yang sempat lama nggak dipakai, pastikan dicuci, desinfeksi, dan tes, cek kembali semuanya, pastikan bekerja dengan sesuai dengan performanya. Ya, itu mengenai hal yang kita perlu perhatikan ya. Saya akan gabungkan setelah ini dengan desinfeksi ya. Alat yang perlu dilakukan desinfeksi itu berarti satu fasilitas perlu bisa melakukan proses ini dan yang direkomendasikan dan bisa mempersiapkan aliran kerjanya. Yang perlu dilakukan desinfeksi adalah yang berhubungan dengan pernapasan, regulator, masker, snorkel, ataupun pada BCD, LPI atau low pressure inflatornya. Sedangkan pada bladernya, jika pernah digunakan untuk tiup, paling enggak kita anggap sudah pernah digunakan ya ketika disewa, kita harus bersihkan bagian dalamnya dengan menggunakan cairan desinfeksi. Kalau bagian luarnya itu enggak terlalu ya, karena nanti setelah kita gantungkan, kita angin-anginkan, desinfeksi, dia akan lebih mudah untuk membuat setelah masa periodenya
virus itu nggak ada, tapi tetap harus dilakukan proses desinfeksinya. Oke, kita akan lihat dari mulai seperti apa sarana prasarananya, stafnya, bahan desinfeksinya, prosesnya bagaimana, pembilasannya, pengeringan, penyimpanan, pengemasan, fitting. Fitting itu orang yang mencoba ya, mau menyewa dia mencoba ukuran. Kemudian proses penerimaan dan pengembalian alat. Ini yang dianjurkan dan ada di beberapa referensi, dan lebih luas lagi beberapa referensi yang mengeluarkan gambaran videonya masih beragam, hampir seperti ini. Oke, fasilitas yang jelas ketika kita mempersiapkan satu proses orang mau mencoba ataupun orang mengembalikan alat ataupun menerima alat lewat area transisi, dia tidak dianjurkan untuk masuk ke dalam. Di situ hanya untuk staf ya, yang melakukan tanggung jawab terhadap semua proses yang menjamin alat sudah didesinfeksi dan sudah dijaga secara aman, itu adalah staf yang bekerja atau pengurus yang bekerja untuk klubnya. Area karantina adalah ketika ada orang yang mencoba atau ada proses yang didesinfeksi dan dia belum masuk ke gudang. Ya, tidak boleh masuk ke gudang. Ya, pastikan dikeringkan sampai kering dan setelah itu selesai proses karantinanya baru masuk ke gudang. Fitting adalah area di mana ketika orang mencoba masker, pastikan kita mendesinfeksi masker. Dia coba, setelah itu taruh di, oh bukan yang ini nggak cocok, taruh di satu basket atau keranjang yang ini nggak dipindahkan langsung ke tempat penyimpanan, ya seperti itu ya. Jadi ada proses, dia akan didesinfeksi dulu sebelum dimasukkan ke gudang kembali, setelah dicoba. Atur ketersediaan sarana prasarana pencucian, pendesinfeksian, pembilasan, pengeringan, penyimpanan, dan mengemas ya, pengemasan yang memadai. Kita lihat satu-satu dari sarana ini, prasarana ini, atau sarana atau alat-alat yang dipergunakan. Pastikan perlengkapan selam Anda tidak rusak dalam proses disinfeksi, karena desinfeksi bukan kita misalnya pemutih, kita ambil, kita beli pemutih, kemudian kita main campur semaunya, ada ukurannya. Karena di terlalu jauh yang tidak bisa ditolerir daripada pelarutan, persentase pelarutan itu akan membahayakan dari pada alat tersebut, dan kalau kurang tidak efektif untuk desinfeksi. Penting untuk mendesinfeksi semua peralatan scuba dengan benar, terutama regulator tingkat kedua, masker, snorkel, inflator BCD. Desinfeksi adalah proses membunuh atau menetralisir kuman di permukaan ya, permukaan barang. Semua menggunakan desinfeksi. Membersihkannya itu bisa dengan menggunakan sabun pada yang terbuka. Tapi setelah itu desinfeksi berarti menggunakan cairan desinfeksi. Sabun yang umumnya digunakan adalah sabun cair ya. Seperti untuk pencuci piring itu bisa digunakan untuk mengangkat lengket ataupun kotoran-kotoran yang menempel mungkin setelah 1 hari, setengah hari, nggak langsung dibilas, dia baru dikembalikan. Ya, pastikan kita melakukan pembersihan dulu. Kita lihat proses ini sarana tadi saya sudah uraikan. Ya, staf yang bekerja itu menerapkan social distancing, menggunakan alat pelindung seperti yang dianjurkan ya. Ketika dia pakai sarung tangan yang ketika dia mencampur sesuatu yang dianjurkan, ataupun ketika dia harus melakukan sesuatu yang menyentuh, dia menggunakan hand sanitizer lebih dulu. Terapkan proses pembuangan limbah di tempatnya. Itu terlihat semua diatur, ditata ya. Tanpa itu akan menjadi kebiasaan, habis pakai masker taruh di sembarangan, kemudian habis pakai ini tisu sanitasi, lempar sembarangan, itu bisa terjadi. Ini sudah pernah dibahas ya, pemutih sodium hipoklorit 5-10% ya, umumnya 5, 25%, 5%, ada yang 4%. Hitungan rumusnya adalah 0,1% ketika kita melarutkan bahan pemutih ini. Ya, kalau 5% berarti sekitar 100 mili, kalau 10% berarti sekitar 50 mili. Kalau kita pakai rumusnya, berarti bisa aja 70 mili, bisa aja dia 40 mili, tergantung daripada
campuran bahan aktifnya. Ya, itu ada di botol pemutihnya, kalau kita lihat itu bisa terlihat. Untuk ini itu 5,25 ya pada saat dimasukkan, tapi pada saat nyatanya kita hitung pembulatannya 5. Ya, untuk diperhatikan saat mencampur disinfeksi, pakai masker, sarung tangan. Tidak semua orang peka, ada yang peka terhadap bahan ini. Ruang ventilasinya baik, encerkan dengan air dingin, jangan air panas, dia akan merusak bahan aktifnya. Kemudian hindari mencampur dengan bahan lain. Oh ini bagus nih pakai Dettol, oh ini pakai bahan-bahan lain kita campurkan. Jangan, hanya dengan air saja, air ya yang dicampurkan. Hindari percikan saat membersihkan, jangan dikepletkan kemana-mana ya. Pada saat kita membersihkan, bilas dengan air tawar, biarkan kering sebelum digunakan. Ya, kalau kita pakai Dettol, campurannya adalah 25 liter per 1 liter air ya. Bahan aktifnya adalah klorosilenol 4,8%. Dettol di standarnya luar itu nggak muncul ya, tapi ada beberapa yang muncul, tergantung dia dipasarkan di mana. Untuk Asia Tenggara, iya bisa dipakai. Ya. Ada di LIPI juga untuk bahan desinfektan. Alkohol 70% itu bisa dipakai untuk permukaan luar. Bedanya adalah kalau kita menggunakan pemutih ataupun Dettol ataupun pencampuran yang kita rendam lebih dulu, pastikan pembilasannya benar. Pembilasan yang tidak benar akan meninggalkan sedikit ada bau yang tidak nyaman ya. Pastikan semua dibilas secara benar. Kemudian yang paling perlu adalah pada saat pengeringan. Pastikan pada bagian dalam second stage itu dikeringkan benar, karena disitulah ada sisa-sisa air. Sering ada pengalaman ketika kita pakai alat sewa ataupun yang baru dibilas tidak dikeringkan benar, ada orang yang pakai itu ditekan persnya masih ada air yang nyemprot, berarti itu tidak kering sama sekali. Mouthpiece ada baiknya dibuka pada saat perendaman atau pendesinfeksian. Bagaimanapun juga mouthpiece yang menempel pada bagian corongnya itu terdapat celah yang memungkinkan tidak bisa kering sama sekali atau lembab ketika kita nggak lepas. Mouthpiece bisa dipasangkan kembali setelah desinfektan pada seorang yang akan menyewa. Oke. Untuk alkohol itu kita bisa pakai dan di permukaan kita lakukan dalam 30 detik sampai 1 menit. Ya. Ini akan menguap dengan sendirinya. Hati-hati, bahan alkohol ada beberapa catatan terhadap alat selam, terutama bahan karet ataupun bahan-bahan dari semacam itu yang bisa menimbulkan penurunan mutunya. Oke, ini mengenai desinfeksi, bahannya. Prosesnya, encerkan larutan dengan takaran tersebut, gunakan gelas pengukur. Paling mudah dari yang saya sudah coba lakukan itu adalah menggunakan satu ukuran yang jelas per galonnya. Galon bisa dipakai untuk airnya ya, tuangkan di bak, sehingga kita bisa pakai gelas ukurnya sama. Lebih dianjurkan daripada ini baknya, kerannya dibuka, ya segitu. Ada baiknya kita dekat pada ukuran perbandingannya, karena itu yang akan memberikan efektivitas desinfeksi ketika kita gunakan. Yang paling penting setelah itu adalah pembilasannya benar. Ya, kalau tangan kita harus bilas 20 detik, ini bisa lebih ya. Air yang mengalir itu sangat dianjurkan untuk dipakai untuk pembilasan. Bagaimanapun juga airnya supaya tidak dipakai ulang, air pembilasannya. Hand sanitizer, alkohol ataupun yang lainnya, desinfektan pastikan tersedia, terutama kalau ada intensitas menerima alat sewa yang rutin dari berbagai macam orang bergantian. Oke, proses desinfeksi dilakukan perendaman kira-kira 1-5 menit ya. Dettol juga sama 1-5 menit. Kalau kita semprotkan pada alat selam menggunakan alkohol, pastikan ada baiknya kita menggunakan ada satu kain, kita semprotkan di situ, kita swab ya. Itu lebih baik ya daripada kita semprotkan, karena semprotkan itu banyak yang terbuang ke lain-lainnya. Ya, ke mana-mana nyemprotnya, tergantung spraynya seberapa lebar. Oke, regulator second stage, tadi mouthpiece-nya sudah diingatkan untuk proses disinfeksinya. Pembilasan, alat dibilas dengan air tawar mengalir ya, paling tidak 20 detik atau lebih ya, terutama dalam second stage harus lebih dipastikan semuanya mengalir keluar. Lebih baik kalau misalnya punya
membuka bagian catnya, diaframnya, itu akan lebih terbuka. Dan setelah itu keringkan, pasang kembali. Pastikan cek kembali. Itu akan memastikan bagian celah-celah di dalamnya itu tidak ada sisa daripada desinfektan, larutan desinfektan. Pengeringan kita bisa gunakan lap yang menyerap. Regulator second stage ini kita bisa buka tadi diaframnya, semprot, kita bisa pakai air gun untuk semprot dengan jarak ya, jangan sampai tekanannya tinggi kemudian bisa mengganggu atau merusak beberapa bagian yang rentan dengan tekanan tinggi. Oke, tiriskan, angin-anginkan di tempat teduh. Ya, seperti ini proses disinfeksinya kita bisa lakukan 1-5 menit. Berlaku juga pada masker selam dan snorkel. Masker selam bagian dalamnya terutama pastikan dikeringkan. Pada low pressure inflator pastikan disemprot semuanya dan diisi dengan direndam dengan desinfektan dan bagian dalamnya diisi dengan air desinfektan, kemudian kocak-kocakan, keluarkan. Pastikan bagian dalamnya dibilas ulang beberapa kali untuk memastikan dengan air tawar untuk memastikan diminimalkan larutan desinfektan di dalam bladder. Oke, pengeringan tadi hampir sama ya. Ya, proses pembilasan dengan air mengalir, keringkan, angin-anginkan. Oke, setelah itu disimpan di tempat sejuk, renggangkan. Renggangkan ini yang berlaku supaya orang tidak merasa ditumpuk-tumpuk. Ini nggak dianjurkan untuk menumpuk-tumpuk peralatan ataupun tas peralatan. Berikan perlindungan. Perlindungan bisa berupa kantong ketika kita membawanya dan dimasukkan dalam mesh bag. Ya, ketika kita mengemas, kita kemas dengan pelindung ya, tas pelindung, supaya dia tidak bersentuhan langsung dengan yang lainnya, terutama pada regulator BCD, inflatornya, dan masker snorkel. Itu yang paling perlu. Beri tanda dan info petunjuk, seperti misalnya mohon tidak orang lain tidak menyentuh, kemudian bisa berikan petunjuk bahwa ini untuk melindungi dan apa yang dilakukan untuk setiap pergantian interval ataupun pada saat harus menginap, ada baiknya hanya untuk meminimalkan orang lain menyentuh, itu aja. Karena setiap persentuhan berarti ada transfer yang kita duga bisa terjadi. Dan kalau kita nggak tahu, ya kita nggak menyadari, tapi kalau kita tahu mungkin desinfeksi lagi, itu bisa kita lakukan. Staf bekerja dengan alat pelindung, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serahkan alat yang disewa di dalam kantong ya. Penyerahan peralatan, biasanya kalau misalnya orang ragu, ini dibersihnya benar nggak? Jelaskan bahwa ini sudah didesinfeksi, seperti apa kita menerapkan itu, buat posternya. Yang paling penting adalah memang diterapkan ya. Kemudian tempatkan dalam kantong, beritahu bahwa alat ini memang ditempatkan di sini, masukkan di bag, campur dengan fins dan lain sebagainya yang tidak terlalu harus dijaga, nggak apa-apa. Penerimaan dan kembali alat lakukan di area transisi, kemudian bekerja dengan alat pelindung ya, sarung tangan ataupun ini kalau menerima nggak apa-apa pakai tangan, boleh aja, ada terima, tapi setelah itu desinfeksi atau cuci sebelum melakukan kegiatan lain atau pegang mulut, hidung, mata. Segera lanjut untuk proses pembersihan disinfeksi yang sudah dijelaskan tadi. Oke, yang paling penting di sini ya, kita melakukan semua protokol, staf melakukan protokol-protokol yang dianjurkan. Semua yang kita pahami berkaitan dengan perpindahan, kemungkinan adanya pembawa infeksi itu bisa terjadi, kita harus minimalkan dengan alat pelindung ataupun desinfeksi. Atur gudang Anda yang bersih, secara bersih, dan atur ketentuannya berkaitan dengan supaya tidak terlalu banyak, tidak ada orang lain yang tidak berkepentingan masuk di dalam area yang menjadi tanggung jawab dari pengurus ataupun staf gudang. Oke, sampai di sini mengenai desinfeksi. Ada pertanyaan? Break dulu, silahkan. Oke, terima kasih Pak Odo untuk paparan tentang disinfektan. Mungkin dari beberapa pertanyaan juga ini ada yang dari Japri ke kami. Itu misalnya tadi peralatan tersebut ditumpuk misalnya seperti itu tasnya. Terus
cukup nggak hanya di sprayer gitu tadi, larutan disinfektan gitu, terus kita bawa, yang penting tangan kita sudah pakai hand sanitizer, jadi nggak perlu nanti dibagi semuanya. Gitu Pak Udo, mohon pencerahannya. Ya, ditumpuk berarti ada kontak ya, ada kontak dengan barang lain ya. Sama, kalau kita harus menjaga jarak berarti baru nanti gunakan, berarti kita akan gunakan, ada baiknya dijaga. Ya, ketika sudah dari transportasi ditumpuk kemudian diturunkan itu ya di spray bisa ya, tapi di spray sebenarnya kalau pakai bahan desinfektan itu harus dibilas. Ada beberapa yang punya dampak ya. Kalau cuma tas ya sudah pakai aja, tempatkan di luar, kita masuk kamar nggak usah dibawa ke kamar. Contohnya seperti itu kalau kita melakukan trip ya. Kalau misalnya kita spray dengan bahan desinfektan, pastikan proses selanjutnya adalah bilas yang benar. Bilasan ya, betul ya. Ya, karena ada dampak dari bahan itu kalau nggak dibilas, terutama terhadap metal ya. Kalau ke regulator hati-hati, karena kalau misalnya tidak dilakukan dengan benar, ada kerusakan yang mengakibatkan tidak terganggunya berfungsinya alat dengan benar. Oke, kalau tadi misalnya nggak usah di desinfektan lagi, tetap setelah dipakai lakukan desinfektan. Tidak perlu setelah setiap nyelam naik dicelup, naik lagi dicelup, enggak. Gitu. Yang kita bisa lakukan adalah yang sekilas itu adalah menggunakan alkohol, tapi di swab 1 menit dia sudah nguap. Oke, ada yang lain? Atau cukup menjawab itu? Oke, mungkin itu aja ya. Tadi soalnya ini pertanyaan dari teman mahasiswa gitu juga yang aktif di klub. Jadi maksudnya, wah repot dong Mas, kalau misalnya setiap dipegang orang di disinfektan, ya seperti itu, seperti yang Pak Udo sampaikan. Jadi bukan berarti selalu naik terus di disinfektan, nggak, sepanjang barang itu tetap dipakai sendiri, ada social distance, itu cukup gitu ya Pak Udo ya.